kuncinya satu, supaya kita minta dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita terus berdoa dan berdoa kepada Allah, Allahumma qawwil umurana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin akhlaqana wa sahhil a'malana. Ini diantaranya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun umur kita pada hakikatnya sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz, tapi dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa jadi umur kita diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umur ini ada yang mugrom, ada yang ghair mugrom, ada yang hak paten yang memang kalau sudah ditentukan dari Lauhil Mahfuz 70, maka 70. Tapi dari karena kita terus berdoa kepada Allah, umur hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala bisa saja diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting terus kita berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga, saya punya guru itu mengajarkan kepada saya supaya kita berumur panjang, sehat, badan kita selalu, jangan sampai bangunnya lewat subuh. Jadi jam 4 kita sudah bangun. Nah, ini banyak dicontohkan oleh orang-orang tua kita dulu. Orang-orang tua kita dulu itu kalau bangun paling lambat jam 4. Paling lambat jam 4. Nah, kemudian begitu bangun, duduk sebentar tentunya, langsung wudhu. Wudhu, setelah wudhu kemudian sholat tahajud. Itu orang-orang tua kita dulu. Ya, langsung sholat tahajud. Nah, dengan tahajud itu secara tidak langsung dia sudah berolahraga lahir maupun batin. Lahiriahnya diolahragakan dengan gerakan sholat tahajud di pagi hari, kemudian batinnya pun menghadap Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan berdoa, itu sudah mengolahragakan batinnya. Itu orang-orang tua kita dulu. Makanya wajar kalau orang-orang tua kita dulu umurnya panjang-panjang. Rupanya sebelum subuh sudah bangun. Ya, bahkan sebelum sholat tahajud, sebelum berwudu dia mandi dulu. Itu orang-orang tua kita dulu. Nah, begitu terdengar suara azan di masjid, di musola, siap-siap setelah sholat tahajud baca Quran sambil menunggu azan masjid, azan di masjid atau azan di musola-musola. Begitu terdengar suara azan, selesai baca Quran langsung ke masjid. Tentu saja yang tidak memperhatikan agamanya ini masih tidur. Jadi yang lain masih tidur pulas. Orang-orang tua kita dulu berangkat ke musola, berangkat ke masjid, sudah menghirup udara segar. Bisa jadi jantungnya pun sehat, jantungnya pun segar. Kenapa? Karena di pagi hari yang lain sedang tidur nyenyak, yang tidak memperhatikan agamanya, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tua kita sudah bangun, berangkat ke masjid sambil menghirup udara segar. Tidak ada kebahagiaan yang luar biasa yang didapati kita sholat ibadah di waktu subuh. Paling indah-indahnya hati kita, paling bahagianya hati kita manakala subuhnya tidak kesiangan, apalagi sholat berjamaah di masjid. Habis sholat kemudian wirid-wirid, Masya Allah, itu sangat luar biasa bahagianya. Coba Bapak dawamkan, Bapak istiqomahkan sholat berjamaah di masjid subuh. Insya Allah sholat-sholat yang lainnya pun insya Allah gampang kalau kita sudah istiqomah sholat subuh. Ini kan berat. Jadi manusia akhir zaman ini kan kata Rasulullah diberikan penyakit satu yang luar biasa berbahayanya, lebih berbahaya daripada virus corona. Apa kata Rasulullah? Adalah penyakit wahan. Penyakit wahan itu apa? Penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu kata Rasulullah. Hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia sehingga sibuk dengan dunianya, akan tetapi banyak yang lupa dengan akhiratnya. Padahal umur setiap saat mengincarnya. Wa makana linafsin an tamuta illa biiznillahi kitabam muajjala, tidaklah mati diri seseorang kata Allah kecuali dengan izin Allah, dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, al mautu ya'ti baghtah,
kematian itu datangnya mendadak. Apalagi ini zamannya zaman canggih, zaman serba instan. Zaman canggih, orang sekarang itu matinya juga canggih-canggih. Nggak sakit lagi, mati. Baru habis ngopi, saya emang nggak percaya dia mati. Karena barusan tadi pagi habis ngopi berbareng dengan saya, masa sih mati? Karena zamannya ini zaman canggih, mati orang situ canggih-canggih. Kalau orang tua kita dulu kebanyakan matinya, ini umumnya, itu sakit dulu. Sakit dulu. Tapi orang sekarang banyak masih segar bugar, mati. Bahkan habis olahraga yang katanya menyehatkan badan, mati. Kenal Haji Mas Said? Kenal Haji Mas Said? Orang Kebon Besar sini, lewat terus lurus saja ke Jakarta. Ya, itu kan meninggalnya habis main bola. Betul atau betul? Karyo, kenal Karyo? Karyo, sidul anak sekolahan. Nama aslinya Basuki, kenal ya? Ya, orang Polres ini. Terus lurus saja, tinggalnya di Jakarta. Itu kan meninggalnya habis main bola. Futsal, kalau nggak salah ya. Betul atau betul? Pernah saya diundang halal bihalal di sini di komplek apa nih? PDAM kalau nggak salah. Halal bihalal. Kebetulan pagi-pagi ibu-ibu itu, masya Allah, yang senam pocok-pocok, masya Allah, itu bulat-bulat. Habis senam pocok-pocok, mati. Ternyata olahraga tidak menjamin sehatnya seseorang, walaupun olahraga ini penting. Apalah artinya olahraga lahiriah, batinnya nggak diolahragakan. Nggak ada artinya. Ibu-ibu rajin senam pocok-pocok. Itu tahun 80-an ke sini. Tahun 80 ke sana nggak ada yang namanya senam pocok-pocok. Tahun 90-an. 90 ke sana nggak ada yang namanya senam pocok-pocok, aerobik segala macam. Nggak ada. Yang ada apa? Orang-orang tua kita mempraktekannya dengan tahajud olahraganya. Lahiriahnya diolahragakan, batinnya diolahragakan. Habis senam pocok-pocok pulang ke rumah, hasut dengan tetangga. Kan nggak dipelihara batinnya. Ya, emosinya luar biasa. Bukan berarti olahraga nggak penting, silahkan olahraga, bagus, menyehatkan. Boyoto, ibadah jangan sampai lalai juga. Ini berapa banyak sekarang olahraga lahiriahnya rajin, batinnya ini tidak diolahragakan. Nggak ada artinya. Yang kedua, pola makannya juga nggak diperhatikan. Habis olahraga, habis senam pocok-pocok, banyak ibu-ibu bikin grup WA lagi. Betul atau betul? Ya, kita habis senam, yuk kita makan bakso sama-sama. Makan bakso, itu sambelnya sampai 5 sendok. Bagaimana usus nggak mau panas? Betul atau betul? Sedang panas-panasnya, Pak, tolong teh botolnya Pak, sama esnya sekalian. Bagaimana tidak mudah terdapat penyakit? Bagaimana penyakit nggak mudah datang? Pola makannya saja nggak diperhatikan. Orang-orang tua kita dulu itu apik-apik, nggak sembarangan makan. Itu orang-orang tua kita dulu. Tapi orang sekarang itu sembarangan saja, makannya tidak diperhatikan. Wajar saja kalau orang sekarang itu cepat mati, wajar. Ya, para bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya mari pada malam hari ini kita songsong 1 Muharram, tahun baru 1 Muharram 1444 Hijriah, kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita berada, iman jangan sampai lepas. Kita tahu dan kita pahami, kita maklumi bahwa kematian sekarang itu canggih, dan kata Rasulullah, kematian itu datangnya secara mendadak. Syukur-syukur kita meninggalnya sedang dalam keadaan sujud di masjid. Kalau seandainya kita dicabut umur kita oleh Allah, ya begitu 17 Agustusan lagi jogetan di dangdut, bagaimana kira-kira gimana? Nauzubillah min zalik. Makanya biasakan datang ke masjid, ramaikan masjid, jangan sampai masjid ini sepi.
Kalau bukan kita yang meramaikan masjid, siapa lagi?